Persija Jakarta tentunya. Inilah dia Sriwijaya FC asuhan Kashar tadi. Ya, saya kira mereka turun dengan full squad ya, terutama di lini depan kita lihat Hilton yang sebelumnya biasa dicadangkan kali ini bermain berdampingan ataupun trisula dengan Ridwan juga Kayamba. Yang menarik adalah Ponario dan juga Firman Utina yang notabene pernah bermain untuk Persija Jakarta, kali ini berhadapan dengan ini tepatnya di Gelora Jakabaring, Sumatera Selatan. Inilah dia Persija asuhan Iwan Setiawan. Menarik lihat di sini adalah Nana Anugrah Wahyu atau Nanak yang disapa menggantikan posisi Precious Emerjorai yang tidak bisa turun karena akumulasi kartu. Kita lihat di depan Bambang diduetkan pertama kalinya oleh dengan Pedro. Berapa saat lagi kita akan menyaksikan kick off babak pertama. Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Dari studio Epicentrum, selamat menyaksikan. Mayadi Panggabean. Hilton Morera. Coba dibayangkan tadi oleh Hasim Kipu. Mayadi kembali. Ramdhani Lesaluhu. Ponario Astaman. Bola masih dikuasai oleh Sriwijaya FC. Cukup baik kali ini Supardi. Berikan kepada Emre Ridwan. Cepat sekali Sriwijaya FC. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana inisiatif para pemain Sriwijaya sudah langsung terlihat ya. Belum juga genap memasuki menit pertama, mereka sudah berkali-kali melakukan tekanan dari kedua sisi sayap. Dan kita lihat sebetulnya memang ya, tidak ada sentuhan yang berarti ya. Meski sepertinya Supardi agak terinjak tadi, namun wasit melihatnya bukanlah pelanggaran yang ataupun sesuatu yang perlu ditiup peluit. Gemuruh di Stadion Gelora Jakabaring ini tentunya memberikan semangat tersendiri untuk kedua kesebelasan Laskar Wongkito maupun Persija Jakarta. Jakmania pun juga hadir di stadion ini. Sementara terjadi pelanggaran Emre Ridwan. Pada pertandingan terakhir kedua kesebelasan dalam rekam head to head di musim lalu, 6 gol tercipta di pertandingan ini, di mana skor terakhir adalah 3-3. Greg Nokolo menjadi penyeimbang kedudukan saat itu di menit ke-88. Kembali Mahyadi Panggabean. Kita lihat meski menguasai permainan, Sriwijaya juga agak hati-hati, tidak terburu-buru. Mereka tetap mengukur kontrol permainan. Sementara Persija sendiri memang lebih banyak menunggu pemain Sriwijaya kehilangan bola. Sebuah pelanggaran memang harus dilakukan. Terlihat Fabiano Beltrame terhadap Kate Kayamba Gams. Emang inilah yang harus dilakukan. Betul sekali Yopi, melihat agresivitas Kayamba yang akhir-akhir ini sangat agresif sekali. Ditambah juga Fabiano kehilangan tandemnya Precious di sentral jantung pertahanan, sehingga ia harus ekstra waspada. Andri Tani di pertandingan terakhir berhasil mempertahankan clean sheet untuk Persija Jakarta, di mana 2 pertandingan awal bersama Gali Sudaryono. Apakah di pertandingan keempat ini kembali Andri Tani berhasil menjadi pahlawan untuk Persija Jakarta? Firman Utina. Mahyadi Panggabean. Mendatar tadi sebuah umpan. Robertino. Ismail Sofyan. Pedro Javier. Hampir saja sebuah sliding yang cukup berani tadi dari Terry Gattuso. Dan
Ismet tampaknya agak sedikit meradang karena memang cukup membahayakan, kaki terlalu tinggi. Kami juga menghimbau kepada para penonton di lapangan atau di Stadion Gelora Jakabaring kali ini untuk tidak menghidupkan petasan yang menimbulkan asap sehingga membuat pandangan begitu sulit terlihat. Sebuah kesempatan tadi dari Kate Kayambagams. Kita lihat bagaimana ya ball position yang diperagakan oleh para pemain Sriwijaya ini sangat rapi, sangat terencana dari satu ke satu pemain. Sementara Persija sendiri belum terlihat bentuk permainan yang ingin mereka lakukan. Ini juga tidak lepas dari pengalaman pemain-pemain Sriwijaya yang memang lebih mumpuni dibanding para pemain Persija yang praktis banyak muka-muka baru ataupun masih minim jam terbang. Benar sekali, dan terlihat tadi sempat Johan Juan Syahbun Ya. yang mencetak 1 gol di pertandingan sebelumnya. Leo Saputra. Kembali Leo Saputra. Goal kick Ya. untuk Sriwijaya FC, sebuah percobaan dari Bambang Pamungkas tadi. Dan ini juga merupakan himbauan kepada para supporter di Indonesia. Tidak hanya di pertandingan Sriwijaya menghadapi Persija Jakarta, namun di seluruh pertandingan sepak bola di Indonesia dihimbau untuk tidak menghidupkan kembang api ataupun petasan yang menimbulkan asap sehingga tidak terlihat jalannya pertandingan. Sangat merugikan tentunya Iya, untuk betul sekali. klub tuan rumah. Dan juga membuat pertandingan tidak enak ditonton. Iya. Mengingat pemain pun ikut terhalang pandangannya. Keras sekali dari Thierry Gattuso. Iya. Sebuah usaha untuk menghadang serangan-serangan dari Persija Jakarta. Ramdhani Lestalu salah satu pemain pelapis yang sangat diandalkan oleh Coach Rahmat Darmawan di timnas SEA Games lalu. Mahyadi Panggabean, mantan kapten kesebelasan Persik Kediri. Dan juga PSMS Medan. Kembali Fabiano Beltrame. Sebuah clean up tadi coba dilakukan oleh Mahyadi yang berusaha mematahkan umpan dari Robertino kepada ataupun Ismet kepada Ramdhani Lestalu. Pedro Javier. Kurang cermat tadi Pedro Javier, dan sebuah serangan balik pada Kate Kayambagams. Tidak ingin mengambil resiko, kita lihat Nanak atau Ngurah Wahyu. Ya. Pemain Persitara Jakarta Utara ini bagaimanapun ya tentu masih over respect barangkali kepada Kate Kayamba sehingga tidak ingin mengambil risiko dan segera melakukan clean up. Baik sekali, sebuah flick tadi maksudnya pada Bambang Pamungkas. Ferry Rotinsulu langsung keluar dari sarangnya. Menyambar bola terobosan tadi. Sebuah umpan terobosan maksudnya kepada Hilton Norera. Baik sekali, Leo Saputra. Robertino Puliara. Kembali Robertino Puliara. 3 pemain berhasil dilewati oleh Robertino Puliara. Ya, betul sekali, sebuah pelanggaran lagi dari Hilton. Oh, apa yang terjadi antara Ismet dan Hilton?
Ya, dorongan tampaknya tadi dilakukan oleh Fabiano. Pelanggaran. Firman Utina mengambil tendangan bebas ini. Oh, cukup berbahaya. Hampir saja tadi sebuah halauan dari pemain Persija Jakarta. Tidak begitu sempurna, namun Ponario Astaman masih melambung jauh sebuah tendangan dari Ponario Astaman. Ismet Sofyan. Ya. Kita lihat bibit-bibit konflik tampaknya sudah mulai terasa antara Ismet dengan Hilton. Bagaimanapun memang kedua pemain ini dengan formasi 4-2-3-1 yang diterapkan kedua tim membuat keduanya bisa langsung bentrok. Karena Hilton ditempatkan sebagai striker sebelah kiri ataupun penyerang lubang sisi kiri, di mana bek kanan ada Ismet di sana. Kembali Hilton Moreira. Baik sekali Hilton Moreira. Oh, kurang sempurna tadi Firman Utina. Iya. Kondisi lapangan yang juga tidak terlalu baik. Iya, betul sekali. Membuat agak sedikit kesulitan para pemain. Pedro Javier. Spekulasi tampaknya tadi coba dilakukan shooting oleh Pedro. Kembali Kit Kayambagams. Cepat sekali Kit Kayambagams berhasil melewati Ngurah. Kembali dalam kotak penalti, sebuah kemelut. Berhasil dihalau oleh Fabiano Beltrame. Ya, terlihat agak panik memang para pemain belakang Persija ketika mendapatkan tekanan yang sangat cepat dari kubu Sriwijaya. Firman Utina. Hilton Moreira cukup terbuka. Hilton Moreira. Hampir saja sebuah tendangan keras menyusur tanah dari Hilton Moreira. Mengancam gawang Andri Tani. Namun berhasil ditangkap dengan cermat oleh Andri Tani. Belum merubah kedudukan. Menuju sepertiga waktu dari babak pertama ini. Ponario Astaman. Lim Jungsik. Oh, terlalu deras. Sebuah umpan dari Lim tadi maksudnya kepada M. Ridwan. Sedikit kerepotan Ponario Astaman menghadapi skuad dari Iwan Setiawan yang menjadi pelatih Persija Jakarta di musim ini. Menggantikan posisi dari Rahmat Darmawan yang juga notabene adalah mantan pelatih Sriwijaya FC. Bambang Pamungkas. Kembali Firman Utina. Robertino Puliara. Berikan pada Bambang Pamungkas. Berbahaya, Bambang Pamungkas. Masih berhasil dihalau oleh Thierry Gattuso. Oh,
keras sekali Pedro Javier. Dan sebuah pelanggaran dari Pedro terhadap Ponario Astaman. Sebuah terjangan untuk menghalau Ponario Astaman. M. Ridwan kembali. Supardi cukup terbuka. Supardi! Kali ini Hilton Moreira. Ada Kit Kayambagams di sana, masih dapat dipotong oleh Andri Tani. Berkali-kali serangan dari Sriwijaya FC ke gawang Andri Tani. Cukup merepotkan barisan belakang dari Persija Jakarta dengan tidak hadirnya Precious Emerjerae. Kali ini Pedro Javier yang dituju. Inilah dia. Pemain baru dari tim Persija Jakarta berusia 28 tahun asal Paraguay. Bukan sebuah pelanggaran. Lim Junsik kembali. M. Ridwan. Di Pangabean, berkat penampilan gemilang di musim lalu, kembali dipanggil untuk tim nasional Indonesia. Sebuah pelanggaran dari Mahyadi Pangabean yang bersinar bersama PSMS Medan. Satu gol sudah dicetak oleh Bambang Pamungkas maupun Ismet Sofyan. Gol tersebut dicetak pada pertandingan sebelumnya saat mengalahkan Persiram Raja Ampat dengan 6-0. M. Ridwan. Sedikit melebar, Kit Kayambagams. Berhasil melewati Ngurah. Oh! Hasim Kipu membantu pertahanan. Offside. Hilton Moreira. Hijrah dari Persib Bandung untuk menggantikan posisi Budi Sudarsono yang bermain untuk Deltras FC Sidoarjo. Dan Hilton Moreira. Firman Utina. Robertino Puliara. Johan Johansyah. Bukan sebuah pelanggaran, Lim Junsik. Kali ini Ponario Astaman. Pada Hilton Moreira. Hilton Moreira. Wow! Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Tendangan keras. Masih dapat ditip oleh Andri Tani. Cukup terbuka. Begitu lowong. Dan menuju ke gawang.
Hampir saja merubah kedudukan namun berhasil diselamatkan oleh Andri Tani. Belum merubah kedudukan, tetap 0-0. Memasuki menit ke-20 ini. Beberapa pemain, baik Thierry Gattuso pun juga mencoba untuk mengambil set piece ini. Dan lagi-lagi Hilton Moreira. Baik sekali Thierry Gattuso sebagai palang pintu dari Sriwijaya FC. Kate Kayamba Gams masih dapat dihalau oleh Leo Saputra, kembali Robertino Puliara, Johan Juansyah. Leo Saputra. Bambang Pamungkas. Komunikasi yang kurang baik tadi antara Thierry Gattuso, Pedro Javier, ada 7. Robertino Puliara. Ya, kita lihat pertarungan yang sangat seimbang ya. 1 lawan 1. Dan organisasi permainan juga sudah mulai berkembang kedua kesebelasan. Meski tidak mudah memang untuk saling bisa mengalahkan penguasaan bola di lini tengah. Kita lihat bagaimana Ismet tidak mengambil kesempatan sedikit pun untuk Hilton bisa menguasai bola. Hasim Kipu coba membantu serangan. Cukup berbahaya. Lebih sering untuk membantu pertahanan Hasim Kipu. Ya. Dan kali ini Kate Kayamba Gams bersama M. Ridwan. Pendek saja M. Ridwan, cukup terbuka. Firman Utina, lagi-lagi sebuah kesempatan Firman Utina. Masih ada Fabiano Beltrame. Sebuah peluang emas dari Firman Utina. Ya, kita lihat bagaimana drama yang sangat menarik di depan gawang dari Andri Tani. Beberapa kali kesempatan dan diawali kerjasama yang sangat baik. Flick dari Hilton bisa dikuasai oleh Firman. Dan di sana juga ada Supardi. Namun Firman sudah bisa melewati Andri Tani tapi masih bisa digagalkan. Luar biasa, tensi sudah semakin meningkat kali ini. Fabiano Beltrame menjadi tembok terakhir untuk menyelamatkan gawang Persija Jakarta yang terus-menerus dibombardir oleh Kate Kayamba Gams dan kawan-kawan. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba Gams begitu emosional sekali. Sebuah kesempatan memang. Dan Hilton terlihat lebih efektif dan lebih tajam jika dia lebih dekat dengan kotak penalti dibanding bermain melebar di awal-awal babak pertama tadi ya, Yopi. Terbukti tadi permainan kombinasinya Flick 1-2 dengan Kate Kayamba begitu sangat memiliki peluang besar untuk mencetak gol. Begitu kesulitan Ramdhani Lesaluhu melewati Mahyadi Panggabean. Kembali Ponario Astaman. Lagi-lagi Kate Kayamba Gams. Robertino Puliara. BP. Bambang Pamungkas. Hampir saja sebuah umpan terobosan kepada Pedro Javier tadi. Ponario Astaman. Kesempatan kali ini. Apa yang terjadi, Yopi? Sebuah pelanggaran dari Andri Tani. Dan mengharuskan Andri Tani untuk meninggalkan lapangan sangat cepat. Ya, kita masih tunggu Yopi apa yang terjadi. Bagaimana replay nanti akan berbicara
apa sebetulnya dilakukan oleh Andri Tani. Jika memang ia mengenai tangan, mengenai bola ketika keluar dari sarangnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh wasit adalah sangat tepat. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba sendirian. Ya, sepertinya mengenai badan. Sepertinya mengenai badan dari Andri Tani, ataukah juga mengenai tangan. Ya, tangannya masuk ke dalam, sehingga bola itu tertahan oleh bagian tangannya yang turun ke bawah, menjepit bola, sehingga bola itu tidak bisa melewati kepala dari Andri Tani. Dan memang hukuman ini adalah mutlak harus diberikan oleh wasit. Ini merupakan professional foul, tidak boleh pemain terakhir atau last man standing melakukan pelanggaran, apalagi kiper di luar dari daerahnya dengan tangan. Tentu ini harus diterima secara besar hati oleh Persija Jakarta. Ya, keputusan yang sangat menyakitkan tentunya harus kita saksikan di bawah menit 25. Andri Tani harus menerima kartu merah di pertandingan melawan Sriwijaya FC. Dan Gali Sudaryono bersiap tentunya untuk menggantikan peran dari Andri Tani. Ya, kita belum mengetahui siapa yang harus digantikan oleh Coach Iwan Setiawan dan sebuah ujian berat untuk Gali Sudaryono. Ya, kita masih menunggu pilihannya, memang mungkin Bambang Pamungkas atau Pedro, salah satu di antara striker. Bisa juga Ramdhani atau Hasim Kipo. Kalau mereka ingin konsentrasi lebih bertahan, tentu pemain depannya akan dikorbankan, Yopi. Betul-betul skenario sekarang berubah total, situasional yang berbicara di sini. Tampaknya Johan Juansyah yang akan tarik keluar, salah satu penyerang sayap Persija. Ya, sangat disayangkan memang. Kita berharap pertandingan akan berakhir 11 lawan 11. Tapi inilah sebuah drama dalam sepak bola. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di lapangan. Situasi bisa saja membuat segala rencana menjadi berubah seketika. Tentu saja ini keuntungan bagi tuan rumah Sriwijaya untuk bisa memutus mitos selalu sulit menang melawan Persija, apalagi saat sekarang di kandang sendiri. Gali Sudaryono di menit ke-26 ini masuk menggantikan Andri Tani, penjaga gawang yang harus menerima kartu merah. Ya. Dan juga inilah sebuah kesempatan untuk Kate Kayamba Gams. Apakah bisa untuk menjebol gawang Persija Jakarta? Wasit Ahmad Suparman. Keputusan yang sangat tepat tentunya. Kita lihat bagaimana penonton juga menanti dengan cemas apakah ini bisa berbuah gol. Iwan Setiawan tentunya, dan terus berdoa Iwan Setiawan agar pemain-pemainnya diberi kekuatan di atas lapangan. Ya, keunggulan jumlah pemain untuk Sriwijaya FC dan kesempatan Kate Kayamba Gams. Tendangan bebas Kate Kayamba Gams. Sayang sekali sebuah peluang. Namun memang sepakannya masih melebar di samping kanan gawang Gali. Kita lihat terlalu jauh melenceng. Mahyadi Panggabean. Ditariknya Johan Juansyah tentunya sangat mempengaruhi penampilan dari Persija Jakarta yang pada kali ini harus bermain dengan 10 orang setelah dikartu merahkan Andri Tani oleh wasit Ahmad Suparman di menit ke-25 tadi. Kate Kayamba Gams. Kembali kali sebuah kesempatan Supardi. Ambisi sekali untuk menjebol gawang Gali Sudaryono. Supardi, sebuah kesempatan. Kekesalan tersendiri dari Kashar tadi kita saksikan. Ya, tampaknya para pemain Sriwijaya begitu bernafsu ya, masing-masing ingin membuat gol, memanfaatkan momentum keluarnya Andri Tani sehingga Persija bermain dengan 10 orang. Namun
Saya kira ini yang perlu diredam. Apapun kita harus berikan apresiasi kepada Persija yang bisa menerima keputusan wasit yang mengeluarkan Andri Tani, karena memang itu adalah keputusan yang valid. Inilah yang mestinya dicontoh oleh pemain-pemain sepak bola kita. Pedro Javier. Berpikir keras tentunya Iwan Setiawan agar tidak kehilangan poin dan terus menjaga penampilan terbaik dari skuad Macan Kemayoran ini. Kali ini Mahyadi Panggabean, Firman Utina, Lim Junsik. Lim Junsik, seorang gelandang yang sangat kuat dalam duel-duel di udara maupun juga 1 lawan 1. 3 tendangan menuju ke gawang Galih Sudaryono hanya dalam waktu 3 menit. Ya. Membuktikan keunggulan jumlah pemain. Betul dari sekali. Sriwijaya FC. Sangat efektif sekali untuk meningkatkan serangan bertubi-tubi ke gawang Persija Jakarta. Thierry Gattuso. Ya, terlalu terburu-buru. Inilah yang mestinya sedikit dieliminasi. Bagaimanapun mereka sudah unggul pemain, tapi harus lebih dingin lagi dalam memanfaatkan setiap peluang. Bambang Pamungkas berhasil menjadi pembuka gol di musim lalu di pertandingan terakhir Ya. menghadapi Sriwijaya FC bersama-sama dengan Agu Kasmir. Ketika itu Sriwijaya masih diperkuat oleh Budi Sudarsono. Iya. Dan beberapa pemain lain. Ismail Sofyan. Oh, Baik sekali. sebuah serangan kali ini Firman Utina. Baik sekali kepada Kit Kayambagams. Terlalu deras. Oh. Inilah di atensi tinggi dari para pemain kedua kesebelasan Sriwijaya FC maupun Persija Jakarta. Kit Kayambagams dapat dikatakan pemain yang sangat senior berada di skuad Laskar Wongkito. Harus lebih cool, harus lebih dingin. Karena bola memang sudah keluar. Terlalu emosional Kit Kayambagams. Pertandingan masih panjang. Dibutuhkan kedewasaan karena yang berkonflik pun juga pemain-pemain senior. Iya. Kita lihat di sini dibutuhkan leadership dari Ponari Astaman maupun Bambang Pamungkas untuk bisa meredakan rekan-rekannya. Peran dari kedua kapten kesebelasan. Dan yang lain juga tidak perlu terpancing. Dan wasit juga harus segera mendamaikan. Mengingat ini bisa menjadi bibit konflik selanjutnya. Oh! Keputusan yang sangat menyakitkan tentunya. Dari wasit Ahmad Suparman. 2 pemain langsung dikeluarkan bersamaan. Ya, memang sangat mengejutkan ya. Keputusan yang saya kira cukup ekstrim dari wasit. Langsung memberikan kartu merah kepada kedua pemain yang terlibat konflik. 2 pemain yang terlibat baku hantam di dalam lapangan hijau. Baik Fabiano Beltrame maupun Kit Kayambagams harus meninggalkan lapangan pertandingan lebih cepat. Tepatnya di menit ke-33 ini. Ya, Kit Kayambagams yang juga merupakan asisten pelatih dari Kasar tadi, yang turun langsung ke lapangan hijau, harus menerima kenyataan ini. Ya, kita lihat sebetulnya di sini Fabiano hanya menahan Kit Kayamba, namun Kit Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano. Dan akhirnya dari dorong-mendorong
Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling memukul. Walau linesman juga sudah berusaha untuk merelai, tapi kedua pemain sudah terlanjur panas. Kita lihat memang ini diawali oleh rasa emosi yang tidak terkontrol dari Kate Kayamba. Kemudian direspon juga dengan reaktif oleh Fabiano. Cukup keras memang eksekusi dari wasit dengan langsung mengirim keduanya keluar dari lapangan. Tapi inilah sebuah pertandingan, tempo tinggi, keduanya tentu harus lebih dewasa. Jangan saling memancing dan terprovokasi karena akan merugikan masing-masing tim. Hanya 19 pemain berada di lapangan. Baik Ponario Astaman dan kawan-kawan maupun Bambang Pamungkas yang bersama Persija Jakarta. 9 pemain Persija Jakarta di menit ke-33 ini harus menerima kenyataan Andri Tani maupun Fabiano Beltrame harus keluar dari pertandingan. Sedangkan Sriwijaya FC, Kate Kayamba harus menerima kartu merah. Pedro Javier di dalam kotak penalti. Kembali Pedro. Dibutuhkan stamina yang sangat besar ya untuk bisa mengarungi 90 menit pertandingan dengan jumlah pemain yang semakin sedikit sekarang. Terutama Persija yang harus bermain dengan 9 orang. Leo Saputra pun tentunya harus bekerja keras dan juga Ismet Sofyan. Fabiano Beltrame yang menjadi pahlawan untuk menjadi tembok terakhir saat serangan bertubi-tubi dari Firman Utina. Apakah Hasim Kipu kembali menjadi ke posisi aslinya sebagai pemain belakang? Ya. Dengan mendorong Ismet Sofyan kali ini untuk menghadapi Mahyadi Panggabean di sisi kanan untuk membantu penyerangan. Kehilangan Fabiano tentu lebih terasa bagi Persija dibandingkan Sriwijaya kehilangan Kayamba. Karena Fabiano adalah satu-satunya pemain asing di belakang terakhir yang tersisa di Persija. Kartu kuning, Hasim Kipu. Keras dan panas. Super big match di hari Minggu ini antara Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. Firman Utina terlalu dalam, mudah saja untuk Gali Sudaryono. Kembali Hasim Kipu. Berarti Puliara. Tampaknya memang Hasim Kipu lebih banyak bermain agak ke dalam sekarang untuk bisa melapis tembok yang sekarang sudah ditinggali oleh Fabiano Beltrame. Dan pergantian pemain lagi di kubu Persija. Strategi memang harus pintar-pintar dilakukan oleh Iwan Setiawan dan tampaknya Bambang Pamungkas justru dikorbankan. Inikah pertanda bahwa Persija hanya mengincar hasil seri saja? Karena melihat komposisi juga sudah tidak ideal di lapangan. Tanpa Fabiano, tanpa Bambang Pamungkas, juga penjaga gawang Andri Tani sudah keluar. Memang tidak banyak harapan yang bisa digantungkan oleh Iwan Setiawan kecuali tidak kalah pada laga ini. Delton Stefano Wohon menggantikan peran dari Bambang Pamungkas yang merupakan jebolan Persija U21. Pemain berusia 19 tahun ini. Hasim Kipu tampaknya yang mengalami cedera kali ini. Dia menerjang kaki dari Firman. Firman mengangkat kaki terlalu tinggi, sementara Hasim Kipu sudah mengayun. Ini
bisa menyebabkan cedera yang serius, Yopi. Dan sayangnya juga wasit tidak melihat ini sebagai pelanggaran. Rekor tersendiri untuk Indonesia Super League musim ini di pertandingan keempat, 3 kartu kuning harus dikeluarkan dari saku wasit Ahmad Suparman. Tiga kartu merah harus dirasakan oleh kedua kesebelasan, baik Sriwijaya FC dan juga Persija Jakarta. 2 untuk Persija Jakarta dan juga Sriwijaya FC, 1 kartu merah. Hilton Morera. Jadi Panggabean. Tenang saja Galih Sudaryono, kita lihat. Ya, dibutuhkan ketenangan memang dengan situasi yang tidak ideal ini. Kematangan, pengalaman ini akan banyak berbicara, Yopi, dibanding fisik ataupun emosi. Ferry Gautisi juga tidak ingin mengambil risiko lagi, langsung membuang bola. Belum lagi ada ancaman berarti ke gawang Sriwijaya sejauh ini dari kubu Persija. Kualitas Pedro juga tidak bisa tereksplor lebih optimal melihat sekarang sokongan dari lini tengahnya menjadi berkurang. Ismail Sofian, satu dari 2 pemain Persija yang menjadi ikon karena paling lama tinggal di tim Macan Kemayoran selain Bambang Pamungkas tentunya. Stamina yang kuat dari kedua kesebelasan. Ya. Dengan tidak lengkapnya para pemain. Kali ini giliran Hilton, praktis yang sangat diharapkan untuk bisa membobol gawang Persija. Karena absennya Kayamba kali ini membuat Hilton praktis menjadi striker tunggal sekarang. Ramdhani Lesaluhu. Duel dengan Firman Utina. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Ramdhani tidak bisa diimbangi oleh Firman yang memang tidak mudah lagi. Seperti tadi sempat kita katakan bahwa pertandingan ini akan menjadi duel antara kekuatan dan juga pengalaman. Kita lihat adu sprint dari kedua pemain dan Firman melakukan marking yang sangat ketat, mengganggu laju dari Ramdhani. Ya, komunikasi dengan wasit cadangan Oki Dwi Putra bersama Iwan Setiawan yang mempertanyakan keputusan wasit. Ahmad Jufrianto. Tersisa kurang dari 2 menit. Babak pertama ini kedudukan masih imbang 0-0. Ya. Kipo tadi melakukan pelanggaran. Harus berhati-hati para pemain. Begitu kerasnya pertandingan ini. Di babak pertama Hasim Kipu sudah merasakan kartu kuning. Baik sekali sebuah umpan terobosan tadi dari Ponario.
clearance juga cukup taktis dari Kipu. Firman Utina cukup terbuka kali ini, hampir saja Hilton Morera. Sebuah tandukan dari Hilton masih melebar sedikit di sisi kiri dari gawang Gali Sudaryono. Iya, tadi sempat saya katakan memang sekarang andalan satu-satunya di depan adalah tinggal Hilton. Itu pun dia bisa menjawabnya, hanya saja finishingnya tidak membuahkan gol. Kita lihat sebetulnya tadi Firman juga melakukan inisiatif dengan mengambil sepak pojok yang coba diberikan oleh Mayadi, dan dia mengirimkan umpan. Dua menit tambahan waktu. Ya. Lim Junsik. Bonario Astaman. Berusaha melewati Delton tadi. Baik sekali. Thierry Gattuso pun. Intercept yang sangat cepat tadi dari Thierry Gattuso. Vice Captain Ismet Sopyan kali ini didaulat sebagai kapten kesebelasan setelah Bambang Pamungkas tadi keluar. Baik sekali. Pedro Javier. Sayang sekali, terlalu deras tadi umpan dari Pedro, namun masih bisa dikuasai oleh Ramdhani. Robertino. Ramdhani Lesaluhu. Baik sekali. Baik sekali Pedro Javier kali ini. Sebuah kesempatan dari Pedro Javier. Sebuah peluang yang sangat baik, umpan terobosan yang sangat imajinatif, dan perangkap offside tadi yang terlambat dari para pemain Sriwijaya, tapi gagal dimanfaatkan oleh Pedro menjadi gol. Itulah peluang terbaik saya kira di babak pertama ini dari kubu Persija. Ismet kali ini. Sofian masih mencari kawan. Ramdhani Lesaluhu di sana. Dan ya, mitra sepak bola. Babak pertama telah berakhir, pertandingan antara Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta.